Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1324. Luo Xiu tertegun sejenak setelah mendengar suara yang datang dari alas meditasi yang tampaknya tidak mencolok itu. Begitu ia menyentuhnya dengan kesadarannya, suara yang dalam dan penuh makna langsung masuk ke dalam laut kesadarannya. Namaku Tianwen. Setelah pertempuran yang menghancurkan sekte, aku terluka parah dan hampir mati. Menyadari bahwa aku tidak akan bisa bertahan, aku meninggalkan warisan ini sebelum aku meninggal. Sisa kekuatanku kusimpan dalam daopu, untuk orang yang memiliki takdir. Mendengar suara itu, Luo Xiu terdiam sejenak. Ketika ia menyadari maknanya, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terduga, dan ia segera meraih daopu itu. Begitu tangan Luo Xiu menyentuh daopu, energi spiritual yang sangat murni dan kuat, spirit energi abadi, keluar dan menyebar dari dalamnya. Ini, ternyata spirit energi abadi yang legendaris. Luo Xiu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya, bibirnya sedikit gemetar. Spirit energi abadi adalah energi primordial yang lebih tinggi daripada kekuatan asal, jauh lebih berharga dibandingkan dengan mutiara dao terbaik. Bagi Luo Xiu, penemuan ini adalah peluang emas. Dengan spirit energi abadi yang ada dalam daopu, ia bisa menembus batasannya dan mencapai ranah penguasa dao. Berpikir demikian, Luo Xiu merasa sangat antusias dan langsung mulai menyerap spirit energi abadi dengan penuh semangat. Dengan bantuan teknik Dewa Perubahan, meskipun tingkat energi ini sangat tinggi, Luo Xiu bisa dengan mudah mengolahnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Jika mutiara dao adalah latihan yang mengalir perlahan seperti meminum air sedikit demi sedikit, maka dengan spirit energi abadi, Luo Xiu merasa seperti seseorang yang berjalan di gurun dan tiba-tiba menemukan sumber air langsung meminumnya dengan rakus. Bahkan ketika ia dulu berlatih dengan akar air dan api abadi, itu tidak seterasa ini. Dalam waktu singkat, energi dari spirit energi abadi sudah membalut tubuhnya, membuat sosoknya tampak kabur dan seakan-akan tak nyata. Waktu pun berlalu begitu cepat, 2 atau 3 bulan berlalu, dan selama periode itu, kekuatan Luo Xiu meningkat secara dramatis. Ia merasa kekuatannya sudah mencapai puncak tingkat suprim. Ia tidak tahu berapa banyak spirit energi abadi yang telah ia serap, namun daopu itu masih terus mengalirkan energi baru. Ia merasa saatnya sudah tiba untuk menembus batasan dan mencapai ranah penguasa dao. Setelah kejatuhan leluhur kekacauan, wilayah kekacauan dikuasai oleh sekte suci Xuan Huang. Setelah Luo Xiu mengalahkan 2 penguasa dao di sana, dunia mulai tenang kembali meskipun waktu dan perbincangan di kalangan para kultivator semakin berkembang. Di sebuah jalan utama di kota bernama Huayan, seorang wanita mengenakan pakaian putih melangkah dengan anggun. Wajahnya tertutup oleh kain, namun aura yang memancar dari dirinya jelas menunjukkan kekuatan seorang kaisar 9 roda. Tiba-tiba, angin berhembus dan sedikit meniup kain penutup wajahnya, memperlihatkan sebagian dari wajahnya yang luar biasa cantik. Banyak orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk terpesona, mata mereka terfokus padanya. Qi Yuerong, dengan alis yang sedikit berkerut, merasa risih. Ia mengenakan kain penutup wajah agar tidak menarik perhatian, namun kecantikannya yang memukau dan auranya yang unik tetap saja membuatnya menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Beberapa waktu lalu, wilayah Pedang Wuji hancur, dan dia melarikan diri bersama Komandan Fei Xue. Mereka terpaksa mengembara tanpa tujuan. Namun, Komandan Fei Xue terluka parah saat melindungi dirinya, dan setelah berjuang keras, mereka berhasil melepaskan diri dari pengejaran sekte suci Xuan Huang dan klan Naga Taisu. Sayangnya, cedera yang dialami Komandan Fei Xue terlalu parah, dan hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, ia kehilangan kesadaran dan semakin melemah. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Komandan Fei Xue terbangun dari koma. Ia tidak ingin meninggal tanpa memberikan nilai pada hidupnya. Maka, ia memindahkan sisa kekuatannya kepada Qi Yuerong. Selama bertahun-tahun, Qi Yuerong telah memurnikan dan menggabungkan kekuatan yang diberikan oleh Komandan Fei Xue hingga menjadi miliknya. Dulu ia tidak memiliki bakat yang luar biasa, namun kini ia telah mencapai tingkat kaisar 9 roda. Begitu mencapai tingkat tersebut, Qi Yuerong tidak bisa menahan diri untuk segera mencari Luo Xiu. Dulu, ia meninggalkan keluarga Qi dengan penuh pengorbanan, hanya untuk bisa berada di sisi Luo Xiu. Bagi Qi Yuerong, itu adalah tujuan terpenting dalam hidupnya. Meskipun memiliki kecantikan luar biasa, Qi Yuerong menyadari bahwa di sekitar Luo Xiu, wanita-wanita yang ada di sisinya pun tak kalah cantiknya. Ia tahu bahwa dalam hal kecantikan, dirinya tidak bisa mengungguli mereka. Dan Luo Xiu juga bukan pria yang hanya melihat kecantikan semata. Dalam hal bakat bela diri, Qi Yuerong bahkan merasa sedikit minder.
Mungkin bakatnya sedikit lebih baik daripada Xian, namun itu tak banyak berarti. Seiring Luo Xiu semakin kuat, ia merasa jarak di antara mereka semakin jauh. Bukan hanya itu, bahkan dengan Shen Bingyu yang cukup dekat dengannya, mereka merasakan hal yang sama. Peningkatan yang semakin besar itu membuat Qi Yuerong merasa semakin terasing. Dan itu bukanlah hasil yang ia harapkan. Akhirnya, setelah mencapai tingkat Kaisar 9 Roda, Qi Yuerong merasa sedikit lebih percaya diri, dan ia pun teringat kata-kata Komandan Fei Xue yang terakhir. Jika kau menyukai dia, pergilah dan katakan padanya. Aku selalu menyukai Brother Duan Kong, namun aku tidak pernah bisa mengungkapkannya sampai mati. Jadi, ia datang tanpa ragu kembali ke wilayah kekacauan, meskipun penuh bahaya, hanya untuk mencari tahu tentang Luo Xiu. Ia ingin berdiri di depannya dan mengatakannya, aku mencintaimu, aku ingin menjadi wanita yang ada di sisimu. Boom, boom, boom. Bagi para kultivator yang aktif di wilayah reruntuhan menanyai langit, ini adalah hari yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Pada hari itu, mereka melihat petir besar yang menutupi seluruh wilayah reruntuhan, dan aura yang memancar dari langit begitu menakutkan hingga membuat bahkan para ahli Supreme tak bisa menahan getaran ketakutan. Lalu mereka melihat sebuah sosok terbang dari Pulai Tianwu menuju reruntuhan, bertarung keras melawan sambaran petir yang menakutkan, seolah menggemparkan dunia. Hansu, bersama istri dan anaknya, juga menyaksikan kejadian tersebut dari jauh. Meskipun jaraknya sangat jauh, ia merasa sosok yang tengah bertarung dengan petir itu tampak familiar terlihat seperti seorang kenalan lama yang pernah ia temui di tempat itu. Ketika petir akhirnya reda dan ketenangan kembali menyelimuti langit dan bumi, sosok tak terkalahkan itu menghilang begitu saja. Di kedalaman langit bintang, di atas piringan abadi yang melayang, tubuh Luo Xiu muncul dengan penuh ketenangan. Setiap gerakannya diiringi dengan alunan dao yang mengalir, seolah-olah setiap gerakan kecilnya bisa menarik jalan hidup seluruh dunia untuk bergerak bersamanya. Inilah kekuatan seorang penguasa dao, di mana dirinya menjadi satu dengan jalan besar alam semesta, tubuhnya menjadi perwujudan dari kehendak langit. Dari puncak supreme ke penguasa dao, Luo Xiu dapat merasakan jelas bahwa kekuatannya telah meningkat jauh lebih besar. Bahkan tanpa mengandalkan pedang darah penebas dewa, ia merasa mampu melawan seorang penguasa dao sejati. Dia pernah berhadapan dengan penguasa dao reinkarnasi dan penguasa dao sejati Dragon of the Sun, jadi dengan memperhitungkan kekuatannya sekarang, ia yakin bahwa ia telah melewati batasan penguasa dao tingkat akhir dan mencapai kekuatan yang sebanding dengan seorang penguasa dao sejati biasa. Meskipun kekuatan penguasa dao sejati biasa masih kalah dengan penguasa dao sejati tingkat tinggi dan ekstrim, tetapi Luo Xiu sudah berada pada posisi yang cukup kuat untuk melawan mereka. Jika ia menggunakan pedang darah penebas dewa, membunuh seorang penguasa dao sejati pun bukanlah hal yang sulit baginya. Selamat, Tuan Muda, tingkat kekuatanmu semakin meningkat. Melihat Luo Xiu kembali, Duan Kong segera menyambutnya. Dulu dia tahu betapa kuatnya Tuan Muda, namun kini dia merasa Tuan Muda jauh lebih kuat. Apalagi setelah menyaksikan petir besar itu, yang bahkan membuat penguasa dao tingkat akhir gemetar, sementara Tuan Muda melewatinya dengan mudah. Ini membuktikan betapa kuatnya dia. Luo Xiu, apakah kamu baru saja mencapai tingkat penguasa dao? Lietian juga mendekat, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dulu, ia dikenal sebagai 12 langit, yang berarti ia sangat peka terhadap aura petir langit. Petir tadi luar biasa kuat, namun ia yakin itu adalah petir dari penguasa dao yang menembus tingkat tersebut. Jika penguasa dao mengalami petir seperti itu, lalu setelah melewatinya, betapa kuatnya Luo Xiu. Yang lebih menakutkan, bahkan sebelum menjadi penguasa dao, Luo Xiu sudah bisa berhadapan langsung dengan penguasa dao sejati. Sekarang, setelah menjadi penguasa dao, betapa besar kekuatannya. Luo Xiu hanya tersenyum tipis mendengar itu, tapi ekspresinya tiba-tiba mengeras saat ia merasakan aura dari Yuer yang sedang dalam meditasi. Ini ritme yang luar biasa, bisik Luo Xiu, ia terkejut. Ia mengira dirinya memerlukan waktu beberapa bulan untuk mencapai penguasa dao di menanyai langit, tapi ternyata Yuer hampir mencapai penguasa dao tingkat menengah dalam waktu yang sangat singkat. Lebih mengejutkan, ia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuer bukan hanya sekadar hasil dari peningkatan kultivasi, melainkan ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang perlahan mulai terbangun. Kekuatan itu bahkan membuat Luo Xiu yang sudah menjadi penguasa dao merasa ngeri. Kita akan pergi ke kekacauan, kata Luo Xiu tiba-tiba. Piringan abadi melaju dengan kecepatan penuh, seolah melesat seperti meteor melintasi langit menuju kekacauan. Sekte Suci Xuan Huang telah mendirikan sebuah cabang di wilayah kekacauan, dengan seorang penguasa dao tingkat awal yang bertugas menjaga cabang tersebut. Saat Luo Xiu kembali ke langit kekacauan, ia merasakan menara kekal mulai bergetar. Aura asal dari penguasa dao sejati kekacauan mulai berkumpul menuju menara itu, seolah dipanggil oleh kekuatan yang ada di dalamnya. Menara kekal dapat mengumpulkan kekuatan asal, dan meskipun ia bisa membangkitkan kembali leluhur kekacauan, itu memerlukan waktu.
Bahkan Luo Xiu pun tidak tahu kapan menara kekal akan mengumpulkan cukup banyak kekuatan asal. Tujuan Luo Xiu datang ke kekacauan kali ini adalah untuk merebut kembali wilayah ini. Ia ingin meninggalkan fondasi bagi orang-orang yang dulu setia kepadanya, dan memilih kekacauan sebagai tempat untuk itu. Boom! Begitu piringan abadi tiba di atas cabang sekte suci Xuan Huang, Luo Xiu berdiri dengan tenang di atasnya, kemudian mengangkat tangannya dan menghantamkan satu pukulan. Pukulannya tampak biasa saja, namun yang ia gunakan adalah segel pemusnah 5 elemen, sebuah teknik abadi surgawi yang sangat kuat. Pukulan itu membuat pelindung besar di bawahnya yang melindungi formasi penguasa Dao retak seketika. Setelah mencapai ranah penguasa Dao, kekuatan Luo Xiu telah berubah drastis. Dengan kekuatan yang sebanding dengan penguasa Dao sejati biasa, menembus formasi penguasa Dao tidak lagi menjadi masalah besar baginya. Boom, 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 di langit, puluhan pukulan besar mendarat. Dengan keras, formasi perlindungan penguasa Dao dari sekte suci Xuan Huang tidak bisa bertahan lama, dan akhirnya hancur, membentuk sebuah lubang besar. Seluruh peristiwa terjadi dalam sekejap, dan ketika para ahli sekte suci Xuan Huang yang ada di dalamnya keluar, formasi pelindung sudah rusak. Puluhan sosok terbang keluar dari gerbang utama cabang tersebut, hampir seluruh kekuatan sekte suci Xuan Huang telah dikerahkan. Siapa yang berani menyerang formasi kami? Ini mencari kematian. Seorang kaisar 9 roda berteriak dengan marah. Dalam pemahamannya, sekte suci Xuan Huang memiliki penguasa Dao sejati sebagai pelindung, dan tidak ada yang bisa mengganggu mereka tanpa menghadapi kematian. Namun, sebelum ia selesai berbicara, ia melihat pemuda berpakaian hitam di atas piringan yang hanya meliriknya sekali. Sekejap mata, dunia di hadapannya lenyap. Rasanya seperti ia berada di tengah kekacauan alam semesta yang hancur. Boom! Teriakan marah dari Kaisar 9 roda itu tak terdengar lagi. Tubuhnya meledak, hancur menjadi kabut darah. Bersambung.